Hey guys, welcome to my podcast. Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Di podcast kali ini aku mau memperkenalkan segmen baru namanya Bicara. Di segmen Bicara ini insya Allah rencananya akan aku isi dengan konten-konten yang masih di ranah soft skills, tapi erat kaitannya dengan daily life di berbagai aspek gitu. Misalnya aspek kehidupan berakademik, aspek kehidupan bermasyarakat, atau interaksi sosial ya pada umumnya. Dan di segmen Bicara episode pertama ini aku mau sharing alasan mengapa aku buat podcast gitu. Sebelumnya tuh aku tahu podcast itu tahun lalu, tahun 2019. Iya, tapi aku nggak tahu sih boomingnya sebenarnya kapan. Cuman aku tuh tahu karena banyak akun-akun di official account di Line yang pada buat podcast gitu, terus aku jadi tahu podcast itu apaan sih gitu. Akhirnya dari situ aku mulai mengerti apa itu podcast. Dan kalau ditanya alasannya kenapa aku membuat podcast, sebenarnya ini jawabannya mirip dengan kenapa aku nulis blog, kenapa aku punya website gitu. Mungkin buat teman-teman yang pernah visit ke website aku di muda.wordpress.com, itu aku pernah jelasin tuh di welcoming page-nya kenapa aku suka nulis gitu. Kenapa aku buat podcast. Nah, salah satunya karena aku suka nulis gitu, karena aku suka ngetik sebenarnya sih, karena aku suka ngetik gitu. Nah, kalau di sini juga kenapa sih buat podcast? Sebenarnya jawabannya juga mirip sama yang tadi, karena aku suka bicara gitu, karena aku suka deliver ideas, aku suka sharing experience, aku suka influencing others. Pokoknya aku suka bicara topik-topik yang menurut aku punya value dan itu mungkin bisa ditarik manfaatnya sama audiens gitu. Nah, kayak gitu. Dan sebelumnya tuh, sebelum tahun lalu, jadi sebelum podcast ini booming, aku tuh sebenarnya emang udah suka bicara gitu, suka ngomong. Kalau di podcast aku sebelumnya, mungkin teman-teman pernah dengar podcast yang judulnya self talk ya, karena aku emang udah sering banget sih melakukan self talk gitu. Jadi aku suka banget di depan kaca, terus aku deliver ideas aku apapun itu di depan kaca gitu. Tapi ya itu masih sebatas di depan kaca aja gitu. Sampai akhirnya tuh aku tahu podcast tuh kayak wah, kayak seneng banget, kayak menemukan panggung gitu untuk mendeliver ideas aku tuh ada di podcast gitu. Nah, dari situ aku mulai tertarik sih untuk bikin podcast. Tapi sebelum podcast ini booming juga, jadi aku pernah dapat kesempatan gitu, dapat amanah juga untuk jadi narasumber dari podcast gitu. Ada podcast, ada yang kedua itu narasumber offline lah, podcast offline. Jadi yang kedua ini pernah ya, alhamdulillah tuh pernah diminta jadi narasumber untuk acaranya Gamais ITB waktu itu. Gamais ITB itu unit untuk mahasiswa yang beragama Islam di ITB. Waktu itu kalau nggak salah sih itu tentang itu lagi first gatheringnya gitu, angkatan yang baru di Gamais. Dan waktu itu aku diminta sama panitianya untuk coba Kak sharing tentang ini dong, tentang strategi sukses di kampus ya kalau nggak salah judulnya. Terus kayak wow, itu jauh banget topiknya, karena berat sih menurut aku, itu topik yang berat gitu untuk di deliver. Akhirnya aku natural aja gitu, kayak misalnya gimana ya, jadi aku nggak begitu mempersiapkan gimana caranya penyampaian aku tuh bagus, tapi aku lebih ke udah jadi diri sendiri dan ceritakan experience aku aja, pengalaman aku aja gitu selama aku kuliah tuh gimana gitu.
Nah mungkin karena itu pengalaman pribadi ya, jadi penyampaiannya itu menggebu-gebu banget dan mungkin intonasinya juga bermain di situ gitu. Akhirnya alhamdulillahnya tuh sampai dengan baik di audiens gitu. Dan satu poin yang aku selalu pegang ketika aku bicara sama orang, ketika aku bicara atau menyampaikan ideas aku, satu yang aku harus usahakan yang terbaik itu apa yang aku sampaikan tuh sampai di hati mereka gitu. Sampai itu di hati, bukan di telinga aja gitu. Dan itu aku lihat tuh alhamdulillah berhasil gitu. Aku lihat teman-teman audiensnya itu merasa kayak wah kak, wah gitu, kayak gitulah. Nah mungkin kalau yang pernah dengar podcast aku tentang self love itu, aku pernah bilang kalau aku tuh termasuk orang yang suka mengobserv lingkungan aku gitu, mengobserv teman-teman aku, orang-orang di sekitar aku lah pokoknya. Nah saat itu juga selagi aku ngomong, selagi aku sharing tuh aku simultaneously juga aku mau observe teman-teman yang ada di sana gitu. Dan aku ngelihat ekspresinya tuh itu seneng banget sih. Aku merasa seneng ketika aku melihat ekspresi seperti itu dari teman-teman audiens gitu. Nah dari pengalaman ini tuh aku mulai apa ya, mulai semakin tertarik dengan dunia podcast. Dari situ merasa kayaknya aku harus buat podcast deh sekarang. Kayak gitu, karena dulu sejujurnya nggak nyangka banget sih ketika bisa jadi salah satu narasumber di acaranya Gamais gitu. Nah dari situ mulailah aku buat podcast gitu. Nah jadi itu alasan yang pertama, karena aku suka bicara. Nah itu alasan yang pertama. Kalau alasan yang kedua ini terkait sama personality aku sih. Jadi aku, nanti mungkin akan aku bahas di podcast yang terpisah tentang personality aku. Jadi aku tadi baru, aku tuh tadi tuh baru coba tes MBTI lagi. Jadi sebenarnya sebelumnya aku udah pernah tes MBTI, tapi lupa berkasnya di mana. Tapi kalau nggak salah hasilnya tuh sama sih sama yang sekarang. Nah di personality aku ini, mungkin teman-teman pernah nggak sih dengar bahagia karena membahagiakan orang lain gitu, atau bahagia karena orang lain bahagia, atau bahagia karena menolong orang lain, pokoknya gitu lah. Pokoknya bahagia kita tuh dari bahagianya orang lain gitu, entah caranya gimana. Nah ini motivasi aku yang kedua juga kenapa aku pengen bikin podcast gitu, karena aku tuh suka banget menganalisis masalah-masalah yang aku hadapi gitu ya, terutama masalah dalam hal sosial ya, dalam hal interaksi. Nah jadi dengan reference yang aku punya, reference masalah yang aku punya, yang aku alami, aku cari tahu tuh gimana solusinya gitu, yang bekerja di pengalaman aku gitu. Dan aku pengen coba deliver itu yang mungkin masalah yang aku alami itu sama dengan masalah yang audiens alami juga gitu. Jadi aku pingin aja sharing experience tentang masalah-masalah di kehidupan berakademik, kehidupan bersosialisasi pada umumnya. Karena kadang-kadang ya menurut aku sih hal-hal yang kayak gini tuh jarang diperhatikan gitu, kayak terlalu sepele untuk dibicarakan mungkin, atau dipikirkan, atau dicari solusinya bahkan gitu. Tapi menurut aku hal-hal sepele kayak gini, ini tuh sepelenya tuh basic gitu, dan menurut aku sesuatu yang bermasalah di basic, bermasalah di fondasinya tuh akan bermasalah ke atas-atasnya. Jadi menurut aku ini buat aku ini hal yang penting sih untuk dipikirkan gitu. Nah makanya aku ingin siapa tahu tuh bisa membantu audiens yang punya masalah yang mirip dengan aku, dengan cara aku bikin podcast ini kayak gitu. Nah terus kalau yang ketiga, alasannya itu sebenarnya ini tentang self development. Jadi mungkin banyak cara untuk mengembangkan diri ya, mengembangkannya mungkin dalam hal ini soft skillnya. Buat aku yang aku lagi
lagi ya gencarkan gitu saat-saat ini ya, dengan cara bicara, dengan cara buat podcast gitu. Karena ketika kita bicara tuh sebenarnya banyak yang menurut aku itu tuh diasah gitu. Misalnya gimana tuh caranya kita ngomong tuh sistematis gitu, orang tuh ngerti apa yang kita omongin gitu, apa yang kita sampaikan. Terus gimana caranya kita berani gitu ya, berani untuk berargumen di depan publik gitu ya, berargumen dengan baik dan benar gitu. Gimana caranya kita memfilter kata-kata, gimana caranya kita mengontrol intonasi misalnya. Pokoknya aspek-aspek seperti itu menurut aku penting dalam komunikasi gitu. Karena nah ini juga mungkin aku akan bahas ya, podcast tentang komunikasi. Menurut aku ini tuh penting banget sih, buat aku ini penting banget. Terus yang keempat, kenapa aku buat podcast selain ini self development, tapi menurut aku ini juga satu bentuk cara untuk stress relief gitu. Jadi ini berbicara itu buat aku mengeluarkan bukan mengeluarkan emosi ya, tapi mengeluarkan apa ya, mengeluarkan ide, mungkin idenya disertai dengan sedikit emosi gitu ya, tapi bukan emosi marah-marah, maksudnya emosi yang feel yang kita rasain gitu ketika kita ngomong tuh keluar gitu, tumpah semua gitu. Jadi kalau misalnya aku lagi merasa tertekan akan suatu hal gitu, terus aku bicara, itu tuh benar-benar stress relief banget gitu. Meskipun misalnya aku sekarang lagi nggak stres, tapi aku ngomong, itu tuh membuat apa ya, menjadi ringan aja gitu. Apa yang ada di otak tuh tumpah semua dalam kata-kata aja, kayak gitulah pokoknya. Jadi ketika bicara tuh ya gitu deh pokoknya, gitu ya, ngerti kan? Aku bingung ngomongnya gimana soalnya kayak gitu. Dan dengan mengeluarkan ide gitu ya, menyampaikan ide, menyalurkan ide, itu menurut aku sesuatu hal yang menyenangkan sih. Beda aja gitu feelnya ketika ide itu cuma disimpan di otak sendiri, tapi nggak didiskusikan gitu, nggak dikomunikasikan, nggak dipromosikan misalnya. Jadi ini juga satu bentuk happiness sih buat aku, berbicara tentang hal-hal yang deep, tentang hal-hal yang basic gitu, tentang kehidupan, tentang ilmu pengetahuan, tentang sosial gitu, kayak gitu. Ya mungkin secara general, secara benang merahnya alasan-alasan itu seperti yang tadi udah disebutkan. Jadi mungkin podcast segmen bicara episode pertama kali ini cukup sekian dulu aja. Buat teman-teman yang mungkin mau ngasih saran tentang podcast ini atau tentang segmen bicara ini, bisa banget langsung drop di komen aja. Jangan lupa follow, jangan lupa follow, salah. Gue lupa ya. Oh ya, lupa aja like, comment, and subscribe. And see you in the next podcast. Bye bye. Assalamualaikum.